Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang pada video pembelajaran biologi bersama saya Ice Purnamasari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jaringan hewan. Jaringan hewan. Jaringan pada hewan termasuk dalam disiplin ilmu histologi, yaitu cabang biologi yang khusus mengkaji tentang jaringan. Jaringan hewan merupakan sekumpulan sel-sel hewan, di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama, sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Definisi jaringan: kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jaringan apa saja yang menyusun tubuh hewan dan manusia? Nah, jenis jaringan yang umumnya dimiliki oleh vertebrata dan manusia ada 4 jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Untuk lebih jelasnya, masing-masing jaringan tersebut akan kita bahas dalam uraian berikut ini. Jaringan epitel. Jaringan epitel yang melapisi atau menutupi permukaan tubuh bagian luar disebut dengan epidermis. Kulit kita membungkus jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Di dalam permukaan kulit kita banyak ditemui jaringan, di antaranya daging, darah, saraf, dan lain-lain. Lapisan pembungkus luar itulah yang disebut dengan jaringan epitel. Jaringan epitel tersusun dengan 2 cara, yaitu yang pertama, jaringan epitel yang sel-selnya tersusun dalam lembaran-lembaran. Lembaran sel penyusun jaringan epitel terdiri atas selapis atau beberapa lapisan. Lembaran ini biasanya menutup permukaan atau melapisi permukaan tubuh dan rongga tubuh atau saluran-saluran yang berhubungan dengan permukaan tubuh. Fungsi epitel ini berkaitan dengan proteksi dan absorpsi zat. Nah, jaringan epitel yang melapisi permukaan dalam organ tubuh atau saluran dalam tubuh hewan disebut dengan endotelium. Cara yang kedua yaitu jaringan epitel yang tersusun dalam kelenjar-kelenjar. Jaringan epitel jenis ini disesuaikan dengan fungsi sekresi. Jaringan epitel ini digolongkan sebagai epitel kelenjar. Ciri-ciri jaringan epitel, yaitu yang pertama, terdiri dari sel-sel yang bersisi, bersudut, dan kadang bentuk tidak teratur. Yang kedua, sel-sel tersusun rapat tanpa atau sedikit substansi intraseluler. Yang ketiga, sel epitel memiliki daya regenerasi yang tinggi untuk menggantikan sel-sel epitel yang rusak. Yang keempat, beberapa sel epitel memiliki tonjolan yang disebut dengan mikrofili. Yang kelima, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limpa, sehingga nutrisi diperoleh secara difusi dari cairan jaringan ikat di bawahnya. Jaringan epitel memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelindung, atau yang disebut dengan proteksi jaringan yang terdapat di sebelah dalamnya,
misalnya jaringan epitel selaput rongga mulut dan jaringan epitel kulit. Yang kedua, sebagai reseptor, artinya penerima rangsang. Sebagian besar jaringan epitel ini terletak pada sekitar alat indera. Karena fungsinya sebagai reseptor, maka epitel ini disebut dengan neuroepitelium atau disebut dengan epitel sensorik. Yang ketiga, sebagai kelenjar. Jaringan epitel ini bertugas dalam proses sekresi. Kelenjar ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin atau disebut dengan kelenjar buntu adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengalirkan getah. Karena tidak mempunyai saluran tersebut, sehingga disebut dengan kelenjar buntu. Getah hasil sekresinya langsung dialirkan ke dalam pembuluh darah. Contoh, kelenjar endokrin yaitu kelenjar tiroid, anak ginjal, dan hipofisis. Yang kedua, kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang menghasilkan sekret yang dialirkan melalui suatu saluran khusus, misalnya kelenjar keringat dan kelenjar air liur. Fungsi yang keempat, sebagai pintu translokasi zat. Artinya, jaringan epitel ini berperan dalam melakukan penyerapan dan pengeluaran zat dari dan atau ke dalam tubuh. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, epitel pada nefron ginjal berfungsi untuk lewatnya urin. Yang kedua, epitel yang membentuk alveolus atau saluran buntu paru-paru berfungsi sebagai tempat masuk atau keluarnya gas oksigen dan CO2. Yang ketiga, epitel yang membentuk jonjot usus berfungsi untuk melakukan penyerapan zat makanan. Macam-macam jaringan epitel. Berdasarkan strukturnya, ada 3 macam bentuk epitel. Yang pertama, epitel pipih. Sel ini berbentuk pipih, tingginya kurang dari lebarnya, dan dari samping terlihat melebar di tempat inti. Yang kedua, epitel silindris. Sel ini mempunyai bentuk lonjong, tingginya melebihi lebarnya. Yang ketiga, epitel kubus. Sel ini mempunyai tinggi dan lebar yang sama. Adapun berdasarkan jumlah lapisan sel dalam jaringan, jaringan epitel dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, epitel selapis. Jaringan ini tersusun atas satu lapisan sel yang bertumpu pada membran basalis dan semua sel muncul ke permukaan. Yang kedua, epitel berlapis banyak. Jaringan ini tersusun atas 2 atau lebih lapisan sel dan hanya lapisan sel yang paling bawah yang bertumpu pada membran basal. Lapisan terbawah ini senantiasa membelah atau bersifat embrional untuk menggantikan sel-sel permukaan yang rusak. Lapisan ini sering disebut dengan lapisan germinativa. Yang ketiga, berlapis semu. Sebenarnya,
Jaringan ini hanya tersusun atas satu lapisan sel yang terletak intinya sama tinggi, sehingga terlihat berlapis-lapis. Semua sel bertumpu pada membran basalis, tetapi tidak semuanya mencapai permukaan. Jika kedua faktor tersebut digabungkan, akan diperoleh klasifikasi jaringan epitel berdasarkan bentuk sel penyusun dan jumlah lapisan selnya, yaitu sebagai berikut. Berdasarkan lapisan penyusunnya, yang pertama, epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis adalah lapisannya hanya satu lapis, namun rapat sekali. Adapun fungsi epitel pipih selapis yaitu untuk difusi, kemudian untuk osmosis, yang ketiga untuk filtrasi, dan yang keempat untuk sekresi. Epitel pipih selapis ini sering disebut dengan jaringan sederhana. Jaringan epitel pipih selapis terdapat di jaringan epitelium. Yang pertama, pembuluh limfe atau getah bening. Yang kedua, pembuluh darah kapiler. Yang ketiga, selaput pembungkus jantung. Yang keempat, paru-paru. Dan yang kelima, pada ginjal. Yang kedua, berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel pipih berlapis banyak adalah lapisannya banyak dan tersusun sangat rapat. Fungsi epitel berlapis banyak yaitu sebagai pelindung. Epitel pipih berlapis banyak ini terdapat di jaringan epitelium, yaitu rongga mulut, rongga hidung, esophagus, telapak kaki, dan vagina. Epitel pipih berlapis banyak ini sering disebut dengan jaringan epitel tebal. Berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel silindris selapis adalah epitel yang tersusun atas selapis sel bentuk silindris dan jika dilihat tanpa sebagai 4 persegi panjang, berdiri tegak seperti pagar. Epitel silindris selapis ini memiliki fungsi sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Jaringan epitel silindris selapis ini terdapat di jaringan epitelium yaitu kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, lambung, dan usus. Epitel silindris. Berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel silindris berlapis banyak, yaitu epitel yang tersusun atas beberapa lapisan sel berbentuk silindris. Lapisan di bawahnya berbentuk poligonal, sedangkan sel basal terdiri atas selapis sel kubus yang melekat pada membran basalis. Fungsi jaringan epitel silindris berlapis banyak yaitu sebagai alat proteksi, pelindung, penghasil mukus, dan sebagai saluran ekskresi kelenjar ludah dan kelenjar susu. Epitel silindris berlapis banyak ini terdapat di jaringan epitelium, yaitu
laring, paring, trakea, kelenjar ludah. Epitel berlapis silindris semu. Epitel berlapis silindris semu adalah epitel yang sel-sel penyusunnya bervariasi dan melekat pada membran basalis, tetapi tidak semua sel mencapai permukaan. Jaringan epitel ini mempunyai fungsi yang berhubungan dengan proteksi atau perlindungan, sekresi, dan gerakan zat yang melewati permukaan. Bentuk epitel ini berlapis-lapis dan pada permukaan terluarnya memiliki bulu getar atau yang disebut dengan silia, yang berfungsi menyaring dan mengeluarkan benda asing yang masuk, misalnya debu. Epitel ini terdapat pada saluran ekskresi besar, sebagian besar saluran reproduksi jantan, saluran pernapasan, dan rongga hidung. Epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis adalah epitel yang tersusun atas selapis sel berbentuk kubus dengan inti di tengahnya. Jika dilihat dari permukaan sel-selnya berbentuk poligonal. Fungsi dari epitel kubus selapis yaitu sebagai pelindung dan sekresi. Epitel kubus selapis ini terdapat di jaringan epitelium, yaitu permukaan ovarium, testes, lensa mata, nefron ginjal, kelenjar tiroid, kelenjar keringat, dan kelenjar air liur. Epitel kubus. Berdasarkan lapisan penyusunnya, epitel kubus berlapis banyak adalah epitel yang tersusun atas beberapa lapis sel yang berbentuk kubus. Adapun fungsi epitel kubus berlapis banyak, yaitu sebagai lapisan pelindung atau proteksi dari gesekan yang memungkinkan terjadinya pengelupasan, sekresi, dan ekskresi. Selain itu juga, jaringan ini juga merupakan penghasil mukus atau lendir. Adapun epitel kubus berlapis banyak ini terdapat di jaringan epitelium, yaitu folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Epitel transisi. Epitel transisi adalah disusun oleh berlapis-lapis sel. Tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah dan permukaan lapisnya bisa menggembung. Epitel transisi terdapat pada epitelium, yaitu ureter, uretra, saluran pernapasan, dan kantung kemih. Epitel kelenjar. Epitel kelenjar merupakan jenis yang khusus untuk memproduksi dan mengeluarkan atau melepaskan zat. Biasanya ditemukan pada kelenjar dan berfungsi membuat, menyimpan, melepaskan zat hormon, protein, dan air. Epitel penciuman yang mengandung sel reseptor penciuman dan terdapat pada rongga hidung. Epitel kelenjar ada dua, yaitu endokrin
atau hormon, yaitu tidak mempunyai saluran khusus. Contohnya timus, adrenal, paratiroid, dan tiroid. Yang kedua, kelenjar eksokrin, artinya ada saluran khusus. Contohnya terdapat pada ludah, keringat, pankreas, dan feromon. Jaringan ikat. Jaringan ikat paling banyak terdapat di dalam tubuh. Jaringan ikat memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama penyokong dan memperkuat jaringan tubuh. Yang kedua pelindung. Yang ketiga menyimpan energi. Yang keempat sirkulasi. Jaringan ikat tersusun dari matrik, yaitu komponen di antara sel-sel dan sel-sel jaringan ikat. Sel-sel jaringan ikat yaitu fibroblast, makrofag, sel tiang, sel lemak, dan berbagai jenis sel darah putih. Matrik itu terdiri dari serat dan bahan dasar. Serat terdiri dari kolagen, elastin, dan retikuler. Matrik yang pertama yaitu serat kolagen. Ciri-cirinya berwarna putih, sifat kuat, kurang lentur tapi daya regang tinggi. Tersusun dari protein kolagen dan terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Yang kedua, matrik serat elastin. Ciri-cirinya yaitu berwarna kuning, lentur, tersusun dari protein mukopolisakarida yang dikelilingi glikoprotein. Dan yang terakhir, terdapat pada pembuluh darah, ligamen, tulang rawan laring. Matrik yang ketiga yaitu serat retikuler. Sifatnya sama dengan serat kolagen, yaitu kuat, kurang lentur, tapi daya regang tinggi. Yang kedua, tetapi ukuran lebih tipis, tersusun dari kolagen yang dikelilingi glikoprotein, berperan untuk mengikat jaringan ikat, dan terdapat pada hati, limpa, dan kelenjar limfe. Matrik berdasarkan bahan dasar. Bahan dasar penyusun matrik adalah yang pertama asam mukopolisakarida yang mengandung asam hyaluronorat. Yang kedua kondroitin sulfat. Yang ketiga asam hyaluronat berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, dan perendam benturan, juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat buangan antar sel. Yang keempat, semakin banyak kandungan asam hyaluronorat, matrik menjadi lentur, sebaliknya semakin banyak kondroitin sulfat, matrik menjadi kaku. Dan yang kelima, bahan dasar ini berbentuk larutan homogen setengah cair. Sel-sel jaringan ikat. Yang pertama, sel fibroblast, yaitu sel berbentuk serat yang berfungsi untuk sekresi protein. Yang kedua, sel lemak atau disebut dengan sel adiposa, yaitu sel khusus untuk menyimpan lemak. Yang ketiga,
Sel plasma, yaitu sel yang memproduksi antibodi untuk antigen. Yang keempat, makrofag, yaitu sel yang bentuknya berubah-ubah, bersifat fagositosis atau pemakan zat-zat buangan. Kemudian sel-sel mati dan bakteri. Yang kelima, sel tiang atau disebut dengan mast cell, yaitu sel yang memproduksi yang pertama heparin, yaitu antikoagulan yang berperan dalam pembekuan darah. Yang B, histamin, yaitu zat akibat reaksi sel tiang terdapat antigen yang sesuai, berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah. Jenis-jenis jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Yang kedua, jaringan ikat padat. Yang ketiga, jaringan lemak. Yang keempat, jaringan tulang rawan. Yang kelima, jaringan tulang. Keenam, jaringan darah. Dan ketujuh, jaringan limfe. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Ciri-ciri jaringan ikat longgar terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Berikutnya, terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Adapun fungsi dari jaringan ikat longgar, yaitu menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lainnya. Jaringan ikat longgar terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, akson saraf, dan kulit. Yang kedua, jaringan ikat padat. Ciri-ciri jaringan ikat padat yang pertama, didominasi oleh serat kolagen, karena itu bersifat tidak elastis. Yang kedua, tersusun dari sel-sel fibroblast. Adapun fungsi dari jaringan ikat padat yaitu sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, yaitu jaringan ikat padat teratur, misalnya ligamen. Ligamen itu merupakan penghubung tulang dengan tulang. Yang kedua, tendon. Tendon merupakan penghubung otot dengan tulang. Yang kedua, jaringan ikat padat tak teratur. Misalnya, pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Berikut ini contoh gambar jaringan ikat padat teratur pada tendon. Yang ketiga, jaringan lemak atau disebut dengan adiposa. Ciri-ciri jaringan lemak yaitu tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matrik. Yang kedua, khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Adapun fungsi dari jaringan lemak yaitu yang pertama, bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Yang kedua, persediaan cadangan makanan. Yang ketiga, pengatur suhu badan. Sementara jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, dan di sekitar organ-organ dalam. Yang keempat, jaringan tulang rawan. Adapun ciri-ciri jaringan tulang rawan yang pertama, tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu
bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Yang kedua, tersusun dari sel tulang rawan atau disebut dengan kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matrik. Yang ketiga, pada anak-anak, tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim atau jaringan ikat embrional. Pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan atau disebut dengan perikondrium. Adapun macam-macam jaringan tulang rawan, yang pertama, tulang rawan hialin. Yang kedua, tulang rawan elastis. Yang ketiga, tulang rawan fibroblas. Tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin, ciri-cirinya yang pertama berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastis tinggi, terbanyak di dalam tubuh, tetapi paling lemah. Yang kedua, pada tahap embrio berupa rangka sementara. Pada orang dewasa ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk, dan saluran pernapasan. Tulang rawan elastis, yaitu tersusun dari serat elastin warna kuning dan perikondrium. Terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis. Tulang rawan fibroblas, yaitu tersusun dari serat kolagen berwarna gelap dan keruh, jaringan tulang rawan yang paling kuat. Kemudian terdapat pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Yang kelima, jaringan tulang. Jaringan tulang tersusun dari sel-sel tulang yang disebut dengan osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblas yang berasal dari fibroblas. Senyawa penyusun adalah CaCl2, CaPO4, MgCl2, BaCl2, BaSO4. Kemudian, unit dasar tulang disebut dengan sistem Harpers yang terdiri dari lamela, lacuna, canaliculi, saluran Harpers. Lamela yaitu lapisan konsentris matrik yang terdiri dari garam mineral, yaitu membuat tulang jadi keras, dan serat kolagen yang membuat tulang jadi kuat. Lacuna, yaitu ruang kecil di antara lamela dan mengandung sel tulang yang disebut dengan osteosit. Canaliculi, yaitu saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Saluran Harpers, yaitu berisi pembuluh darah dan saraf. Yang keenam, jaringan darah. Ciri-ciri jaringan darah yang pertama tersusun dari sel-sel bebas dan matrik cair berupa plasma. Kemudian terdiri dari eritrosit, yaitu sel darah merah, leukosit, sel darah putih, trombosit, keping darah, dan plasma darah. Jaringan darah berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon, oksigen, sisa metabolisme, dan mencegah infeksi. Macam-macam jaringan darah yaitu trombosit, eritrosit, leukosit, dan plasma. Eritrosit atau disebut dengan sel darah merah yaitu bentuk lempengan bikonkav, tidak memiliki inti sel,
dan mengandung Hb untuk mengikat O2 dan CO2. Leukosit, sel darah putih, memiliki inti sel tidak mengandung Hb, fungsi sebagai pertahanan tubuh, yang terbagi menjadi granulosit, yaitu memiliki protein granula di sitoplasmanya. Contoh, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian agranulosit, yaitu tidak memiliki protein granula di sitoplasmanya. Contohnya limfosit dan monosit. Trombosit atau disebut dengan keping darah. Ciri-cirinya berbentuk lempengan. Tidak ada inti sel namun banyak granula. Fungsi membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah plasma, yaitu bagian cair pada darah, mengandung protein plasma dan larutan elektrolit serta bahan terlarut. Bahan terlarut yaitu berupa zat makanan, trombosit, dan hormon. Protein plasma terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Yang ketujuh, jaringan limpa atau getah bening. Ciri-cirinya tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Jaringan limpa terdapat pada organ timus, kelenjar limpa, tonsil, dan limpa. Kemudian, limfosit cenderung berkelompok. Kelompok limfosit disebut dengan nodulus yang bisa kita jumpai di tonsil, limpa, timus, dan saluran pencernaan. Jaringan otot. Jaringan otot tersusun dari sel-sel otot. Alat gerak aktif. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Serat kontraktil terdiri dari bagian aktin dan miosin. Jaringan otot dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk seperti gelendong. Inti sel tunggal di tengah sel, bekerja tidak atas kemauan kita. Waktu kerja lama, kemudian ada di semua dinding organ yang berlubang seperti pembuluh darah, usus, rahim, dan lain-lain. Otot rangka atau disebut dengan otot lurik. Memiliki ciri-ciri berbentuk silinder panjang, memiliki inti sel lebih dari 1 di tepi. Miofibril tidak tersusun sama sehingga membentuk lurik. Reaksi cepat namun cepat lelah. Otot jantung. Ciri-cirinya bentuk mirip otot lurik namun bercabang. Inti sel 1 di tengah, hanya pada jantung. Kerja terus-menerus dan tahan lama tanpa lelah. Jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang mengatur pola kerjasama, menyalurkan rangsangan dari dan ke alat-alat tubuh. Jaringan ini terdiri atas sel-sel saraf atau disebut dengan neuron. Selain disusun oleh neuron, sel saraf juga disusun oleh sel neuroglia yang terdapat dalam sistem saraf pusat. Jaringan saraf terdapat dalam otak, urat saraf, tulang belakang, dan saraf-saraf lainnya.
Neuron terdiri atas badan sel yang memiliki banyak cabang. Cabang-cabang inilah yang menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf lainnya, sehingga terbentuk jaringan saraf. Dengan demikian, neuron merupakan perantara komunikasi antara otak dan tubuh. Rangsangan akan melewati neuron dari organ yang menerima rangsang. Misalnya, sel saraf kulit ke organ efektor seperti otot atau kelenjar. Struktur sel saraf. Sel saraf atau neuron merupakan sel yang sitoplasmanya banyak mengandung ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, dan mitokondria. Neuron memperoleh makanan melalui sel neuroglia yang menyelubunginya. Neuron terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama, badan sel. Bagian ini mengandung inti sel. Setiap rangsang yang diperoleh akan diteruskan ke badan sel oleh dendrit. Yang kedua, dendrit. Bagian ini merupakan serabut sitoplasma yang berfungsi meneruskan rangsang ke badan sel. Yang ketiga, akson. Bagian ini merupakan serabut sitoplasma tunggal berfungsi membawa rangsang meninggalkan badan sel. Akson pada beberapa vertebrata diselubungi oleh sel sahwan atau disebut dengan sel penyokong. Nah, cabang-cabang akson terbentuk pada ujung akson yang disebut dengan terminal akson. Titik temu antara terminal akson dari neuron yang satu dengan neuron yang lainnya itu disebut dengan sinap. Nah, sinap itu mengeluarkan neurotransmitter dalam meneruskan rangsangan ke sel saraf lain. Akson itu dikelilingi oleh selubung myelin atau disebut dengan selubung lemak. Nah, selubung myelin itu terbentuk dari perluasan membran sel dari sel sahwan. Namun, tidak semua akson diselubungi oleh selubung myelin. Misalnya, pada daerah nodus Ranvier, yaitu tempat pertemuan antara satu selubung dari satu sel sahwan dan selubung berikutnya. Nodus Ranvier itu mempunyai peran penting dalam memperbanyak impuls saraf, sehingga impuls saraf dapat melompat dengan cepat dari satu nodus ke nodus berikutnya. Klasifikasi neuron atau sel saraf berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh tersusun dari sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Neuron itu dibedakan menjadi 3, yaitu neuron sensorik, yaitu menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkannya ke saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik, yaitu mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke bagian tubuh lain. Yang ketiga, antara neuron satu dengan neuron lain terdapat celah sinapsis. Pada celah ini terdapat neurotransmitter yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lain. Demikianlah penjelasan mengenai jaringan hewan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.